Aku ini ceritanya orang gila loh. Aku itu gila karena malas belajar SKI. Waktu ulangan aku bingung. Jadi kalian jangan malas belajar SKI ya. Nanti kalian bisa jadi seperti saya loh kalau malas belajar. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kenapa kelihatan marah begitu, Mas? Pak Guru sudah berjanji mau bercerita tentang seorang tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam. Ya ampun. Saya ini dokter, bukan Pak Guru. Saya kan orang gila, bebas Pak. Cepat cerita, kalau nggak cerita nanti saya tambah gila loh. Iya. Saya akan bercerita tentang Al-Malik Al-Adil Saifuddin atau Al-Adil I. Beliau adalah adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Memiliki nama lengkap Saifuddin Abu Bakar Ahmad bin Najmuddin bin Ayyub. Beliau diperkirakan lahir di kota Damaskus tahun 1145 Masehi. Oleh orang Eropa, beliau disebut atau dipanggil dengan sebutan Safadin. Terus Pak. Ceritakan tentang karir militer beliau ya Pak. Yang pertama, karir militer beliau itu dimulai tahun 1169. Beliau bersama Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti Asaduddin Syirkuh menuju Mesir dalam ekspedisi militer. Yang kedua, Saifuddin berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik Mesir di kota Kif atau Keft. Karir Saifuddin semakin cemerlang saat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin Daulah Ayyubiyah. Saifuddin dipercaya menjadi pemimpin Mesir atas nama Salahuddin Al-Ayyubi saat Salahuddin Al-Ayyubi sibuk dalam perang melawan tentara Salib di Suriah tahun 1175 sampai tahun 1183. Yang keempat, pada tahun 1183 sampai 1186 Masehi, Saifuddin diangkat sebagai gubernur Aleppo oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kelima, karir Saifuddin yaitu menjadi wakil Salahuddin kembali untuk memimpin Mesir, yakni pada tahun 1186 hingga 1192 Masehi. Yang keenam, pada tahun 1192 sampai 1193, Saifuddin diangkat sebagai gubernur di wilayah utara Mesir. Yang ketujuh, saat Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada bulan Maret 1193 Masehi, Saifuddin ditunjuk oleh pengganti Salahuddin Al-Ayyubi, yakni Sultan Al-Aziz bin Salahuddin, untuk menjadi gubernur Damaskus. Kemudian muncul pemberontakan di kota Mosul, Irak, yang dipimpin oleh Izzuddin. Namun, Saifuddin berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Saifuddin akhirnya menjadi gubernur Damaskus selama 7 tahun, sejak 1193 hingga 1200 Masehi. Saifuddin bahkan berhasil menghimpun kekuatan yang sangat kuat. Yang kesembilan, pada tahun 1200 Masehi, Saifuddin berhasil menjadikan dirinya sebagai Sultan Daulah Ayyubiyah. Pusat pemerintahan beliau ada di Damaskus, Suriah. Bahkan Sultan Saifuddin menggelari dirinya sebagai Al-Malik Al-Adil I. Beliau berkuasa sampai tahun 1218 Masehi. Wow, luar biasa.
Sekarang ceritakan dong tentang prestasi beliau. Prestasi beliau. Aha, beliau berhasil memulihkan ekonomi negeri. Kas negara banyak sekali yang tersedot untuk biaya perang salib di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Gempa bumi yang melanda Mesir pada tahun 1200 Masehi dan juga kekeringan Sungai Nil yang terjadi pada tahun 1198 hingga 1202 menyebabkan ekonomi Mesir terancam lumpuh. Untuk itulah Sultan Al-Adil memprioritaskan agar Baitul Mal dapat pulih kembali secepatnya. Banyak hal yang dilakukan oleh beliau, meliputi reformasi mata uang, reformasi sistem perpajakan, hingga mengarahkan para tentara untuk mengolah tanah. Sultan Al-Adil I juga tidak ingin membuat konfrontasi baru dengan pasukan salib. Untuk itulah beliau membuka perdagangan dengan Eropa. Tapi kenyataannya beliau tetap mendapat serangan dari pasukan salib, yakni di kota Rosetta tahun 1204 Masehi dan kota Damietta tahun 1211 Masehi. Sultan Al-Adil I adalah sultan yang sangat cinta damai. Beliau mencegah adanya perpecahan di kalangan keluarga Ayyubiyah. Beliau menikahkan putri beliau yang bernama Daifah Khatun dengan putra Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Az-Zahir Ghazi pada tahun 1212 Masehi. Meskipun Sultan Al-Adil I sangat mencintai damai, namun pada kenyataannya tidak menyurutkan pasukan salib untuk mengobarkan perang salib kembali dengan umat Islam. Pada bulan September tahun 1217 Masehi, pasukan salib Eropa mendarat di kota Acre, Palestina. Meskipun saat itu Sultan Al-Adil I berusia 72 tahun, beliau masih sanggup memimpin pasukan kaum muslimin ke Palestina. Tanpa beliau sangka, bulan Agustus 1218 Masehi, pasukan salib juga mendarat di Mesir dan menyerang kota Damietta. Akhirnya, beliau jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhir pada tahun itu juga. Perjuangan beliau akhirnya dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Nasruddin Abul Mali Muhammad, atau lebih dikenal dengan gelar Al-Malik Al-Kamil Muhammad. Sudah dulu ya, saya ada acara ini, kondangan. Terima kasih ya Pak Guru atas ceritanya. Saya jadi ngantuk. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.